kitab yang berkaitan dengan Maria dan anaknya. Silakan. Ya, Paulus itu pun sudah disaksikan dan disahkan juga oleh Petrus. Dia termasuk menjadi bagian dari utusan. Kok nggak ada sama sekali? Mau ayat Alkitabnya bagaimana Paulus itu diangkat, tinggal satu dipilih. penolongmu. Gimana? Satu, yaitu Petrus. Tolong Anda kamu tunjukkan kepada saya kitab 1 Petrus 2 Petrus. Tunjukkan kepada saya bahwa Petrus yang mengarang buku Petrus ini mendapatkan ijazah legitimasi pengesahan dari Elohim untuk mengarang cerita tentang Maria dan anaknya. Silakan. Oke, Pak Juma ya. Dari tadi kamu bertanya legitimasi. Pemilihan murid oleh Yesus sendiri itu adalah legitimasi ya. Sudah selesai. Jangan kamu bertanya ijazah. Nanti saya tanya ijazah Nabimu gimana? Bisa. Tunjukkan sama saya di mana Nabi itu dipilih. Dia golongan Umi. Tinggal satu kitab nih. Namanya tunjukkan sama saya Nabi terdahulu. Yang golongan Umi. Penulisnya bukan Paulus. Ibrani penulisnya bukan Lukas, bukan Petrus, bukan Markus, bukan Matius, bukan Daniel, bukan Andreas, bukan Yakobus. Satu-satunya sekarang kita yang Anda harapkan, Yakobus sudah jelas gugur. Nggak berani jawab. Tolong tunjukkan kepada saya. Tolong tunjukkan kepada saya. Nggak berani jawab. Adakah legitimasi kepada pengarang Ibrani yang belum diketahui siapa penulisnya untuk bercerita tentang Yesus dan ibunya? Silakan. Anda nggak tahu pengarang Ibrani? Pengarang Ibrani itu adalah Paulus. Pengarang kisah para rasul itu adalah Yohanes. Di mana tertulis penulis Ibrani adalah Paulus? Anda pun belum terbaca lah kitab Ibrani itu. Siapa yang bersaksi? Di bab berapa kita harus baca? Bab berapa? Nanti lain kali ya saya bawa Alkitab di depan Anda ya, biar kita enak diskusinya ya. Jadi gini, ada tisu di situ, ada tisu. Pak Juma, ada tisu, Pak RT. Kamu tadi mengatakan ijazah. Ijazah itu kaitannya dengan sekolah. Pak Tunjukkan RT, sama saya Pak Nabi RT, sebelum situ, Muhammad yang Pak dia RT, golongan Umi. Tunjukkan sama saya. Pak RT, di situ ada tisu. Tunjukkan sama. Di situ ada tisu. Tunjukkan sama saya. Ada tisu Nabi di situ. Sebelum Mr. M ini dia golongan Umi. Tunjukkan sama saya. Anda sudah mulai keluar ini. Ada tisu di situ, Bang. Anda nggak bisa menunjukkan juga bahwa itu sekolah. Gimana ada tisu. Ini? Bang, ada tisu. Ada tisu. Aduh. Oke, jadi selesai ya, teman-teman sekalian. Selesai terkait ini. Kita harus tanamkan di dalam benak kita sebagai seorang Muslim bahwa kitabnya orang Kristen itu tidak memiliki ijazah, tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Nanti saya serang balik kamu ngomong begitu. Elohim. Dah selesai. Saya serang balik nanti. Ada ijazahnya rupanya Nabi penutup zaman ini. Nah, jadi gini, saya jelaskan kepada saudara. Ijazah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah legalitas formal. Jadi ijazah ini adalah merupakan pengakuan secara formal dari seorang tokoh ya kepada anak didik. Jadi orang yang memiliki ijazah secara formal dinyatakan memiliki kapasitas dalam keilmuan tertentu. Asik. Asik. Nah, ini dalam ilmu berarti nih ya. Dalam bidang Al-Quran, mencari ijazah itu harus berkesinambungan dengan sumber. Apa itu? Sosok manusia mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang memiliki ijazah terkait dengan bidang ilmu Al-Quran, itu ilmunya pasti berkesinambungan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pada masa Nabi, pemberian ijazah itu telah dijumpai. Bahkan dilakukan oleh Nabi kepada sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Muaz, Ubay bin Ka'ab, yang saya katakan tadi. Nabi Muhammad memberikan ijazah, legitimasi pengesahan secara formal kepada sahabatnya. Huzu al-Quran min arba'a. Ambillah Al-Quran dari keempat sahabatku. Itu ijazah tuh. Legitimasi, pengakuan dari sumber kepada pelanjutnya. Itu yang disebut ijazah. Kalau sekarang di sekolah-sekolah
untuk memberikan bukti bahwa anak itu pernah sekolah di lembaga tersebut, maka sekolah memberikan tanda ijazah. Maka diketahui bahwa anak ini lulusan sekolah ini, anak ini lulusan universitas ini, maka diberi ijazah. Sama Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad yang harus melakukan pengakuan lisan kepada umat. Wahai umat Islam, terima Al-Quran dari sahabatku. Nah, sekarang yang saya tanya tadi itu, sabar dulu. Yang saya tanya tadi kepada saudara itu, pengakuan Tuhan Elohim kepada murid-murid, kepada pengarang kitab saudara, ternyata tidak ada. Oke, itu memang berat. Nah, sekarang saya turun level. Ada. Coba, kamu baca aja di Kebangkitan Yesus. Saya ulang lagi kalau begitu. Ada katanya teman-teman. Setelah kita sampai mulai dari Lukas sampai ke kitab Ibrani, dia tidak tunjukkan. Sekarang dia mengatakan ada. Ada kamu pegang Alkitab situ dan kita buka. Ada kamu pegang Alkitab di situ. Ada. Coba buka Kebangkitan Yesus, judul perikopnya. Kebangkitan Yesus. Apa itu? Apa itu? Iya, kebangkitan Yesus itu yang disebut hari Paskah itu. Di situlah Yesus memberitakan untuk menyebarkan Injil ke seluruh bangsa. Itu sudah legitimasi perkataan Yesus. Di mana Yesus sekarang gini memberikan legitimasi kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, itu kan perkataannya. Di mana? Kalau Paulus tidak ada langsung. Kalau Lukas di mana? Di mana Yesus? Di mana Yesus menyebut Petrus, Yohanes? Di mana Yesus menyebut Lukas? Di mana? Di mana Yesus Lukas kan tadi nggak ada. Matius. Murid langsung itu Matius dan Yohanes. Yesus menyebut Matius. Gimana? Saya menjelaskan coba ini. Tunjukkan dalilnya. Itu kan murid langsung dipilihnya. Ya, tunjukkan dalilnya. Di mana? Di mana Yesus menunjuk Matius? Silakan. Menunjuk Matius. Iya, di mana dalilnya? Matius itu murid termuda. Ya, di mana dalilnya? Ada itu batu pembagian roti. Sekarang gini ya, kamu tadi berbicara minta ampun. Sabar. Sampai ini saya analogikan kamu ya, bahwa analogimu itu gagal. Sabar. Saya kasih kamu pesan Pak Juma. Pak Juma, saya memberikan kamu pesan Pak Juma. Tetapi pesan itu bukan kamu yang menulis. Yang dimaksud di situ bukan Pak Juma, di mana legitimasi dari generasi? Pak Juma, membahas tentang Islam, kritis meminta ampun. Pak Juma, bisakah? Langsung. Bisakah? Kenapa harus begini? Kamu kan mengatakan Nabi Muhammad menerima wahyu daripada Allah. Dengan siapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Mengapa? Berapa? Kalau di Islam dia tanya, dia ditanya tentang. Ini kan Islam semua di bawah. Sangat mendasar. Kenapa susah? Elohim kepada pengarang Kenapa susah? Untuk menceritakan kisah Yesus itu di mana? Kok bicara terus? Kita bicara legitimasi tadi ya. Ini ya saya analogikan kamu ya. Ya. Nabi Muhammad menerima wahyu daripada malaikat Jibril. Ya. Ya. Tetapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, tidak mahir. Ya, karena tidak diberi buku. Sekarang saya tanya kamu, dari mana malaikat Jibril ataupun Allah sendiri melegitimasi sahabat Muhammad sendiri yang menulis Quran? Coba tunjukkan. Sudah dibilang legitimasi Tuhan aja dari tadi, tunjukkan. Itu kan dari nabimu, yang dari Tuhan langsung dong, kan wahyu dari Tuhan. Huzu Al-Quran, bukan sahabat dari Nabi yang menerima Quran. Wahyu itu kan diterima oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan. Nabi Muhammad menerima, Nabi Muhammad menyampaikan. Setelah menyampaikan, Nabi Muhammad mengatakan apa? Huzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari sahabatku. Quranmu itu jadi, Bang Juma. Nah, sekarang pertanyaan yang sama. Nabi Muhammad sudah meninggal, Bang Juma. Pertanyaan yang kamu jangan bohong. Tolong tunjukkan kepada saya. Jangan Elohim. Nanya balik. Nanti kau mencret tepung. Nanti kau nanya balik. Tawas. Sekarang saya tanya sama kok bertanya balik? Kan saya sudah jawab tadi. Ya inilah kalau orang Kristen dihadapi kan. Dia seperti kambing. Ditanya mbek, dijawab mbek. Udah jelaskan jadi itu. Quran yang jadi Musab ini. Yang Musaful ini itu di zaman Utsmani. Nabi Muhammad udah meninggal. Tunjukkan sama saya legitimasinya. Utsmani diperintah oleh Allah sendiri atau otakmu sakit.
Tunjukkan sama Nabi saya. Muhammad itu yang menerima perintah. Dia kan menerima perintah juga, ngertinya kamu? Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Bukan dikatakan katakanlah wahai Utsman. Dia bukan menulis. Kul. Kul Muhammad itu bukan perintah menulis kepada Quran. Nabi Muhammad. Ngerti? Kul. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad. Bukan Juma. katakanlah wahai Utsman. Katakanlah wahai Ali. Bukan. Perintah kul itu adalah perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan Juma. firman Tuhan. Nah sekarang Juma. saya sudah jawab kan? Belum. Dari Allah. Belum. Dengar. Pakai otakmu yang masih Belum. tersisa secuil itu. Dari Allah kepada Roh Kudus, dari Roh Kudus kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada sahabat. Selesai. Tunjukkan, kamu kan memegang Quran ini kan. Quran yang kamu sekarang kamu pegang itu bukan tulisan Muhammad, bukan tulisan Nabi Muhammad. Dengar. Tunjukkan sama saya legitimasi bahwa itu adalah firman Tuhan sendiri yang diserahkan untuk sahabat tulis. Tunjukkan. Tadi Jangan kamu sudah cerita dijelaskan saja pun. banyak. Udah aku jelaskan. Khusu al-Quran. Itu kan Nabi Muhammad yang nyuruh. Saya bertanya, mana legitimasi dari Tuhanmu? Seperti Kul. kamu tadi bertanya. Kul nazzalahu ruhul qudus min Apa rabbika kul, bil kul? haqq. Nah, jadi Nabi Muhammad Tunjukkan diperintahkan- surahnya. Allah berkata untuk ditulis itu sama sahabat Nabi. Tunjukkan. Allahu Akbar. Tengoklah Tunjukkan. kan, kalau orang Kristen bertanya Al-Quran, tengoklah kritisnya minta ampun. Ada enggak legitimasi dari Tuhanmu? Ada enggak kalau legitimasi dari manusia itu Oke. bukan wahyu. Oke, aku Cuma. tunjukkan samamu. Aku Oke. tunjukkan, dengar. Tuhanmu langsung ngomong ya. Habis ini kalau kau tidak bisa jawab pertanyaan saya, Anda turun ya. Ya tadi kan sudah saya jawab pertanyaanmu. Apa jawaban Anda ketika saya tanya di mana Ya murid Elohim? Yesus itu ya sudah jelas. Saya Yesus tidak itu tanya Yesus, saya tidak tanya Yesus. Jadi kamu nanya apa? Saya tanya di mana Elohim memerintahkan kepada pengarang Bible untuk menceritakan tentang kisah Maria dan juga Yesus. Sebab Yesus tidak pernah memerintahkan pengarang Biblemu untuk menulis Saya cerita-cerita tanya tentang balik dia aja dan ibunya. kamu, di Kan? mana Bertanya perintah lagi, kan? Yesus untuk melarang Bertanya menuliskan kisahnya? Di Bertanya mana? lagi kan? Di mana dia melarang untuk Di menuliskan mana dia kisahnya? melarang? Kenapa Kamu pertanyaan kan begitu? lucu pertanyaanmu. Sudah jelas-jelas Yesus memilih muridnya sendiri, bukan muridnya yang mengajukan. Ini bukan masalah memilih, ini Ya sudah, berarti dipilih murid itu untuk apa? Untuk menjadi utusan, memberitakan pengajaran dan apa yang disampaikan oleh Yesus. Gitu. Kamu kan nggak ngerti-ngerti. Mana Yesus menyebut kitab Lukas? Kan saya bilang Lukas tadi, kan Lukas kan bukan bagian murid langsung. Kamu gimana sih? Di mana Yesus Matius dan menyebut Yohanes kitab itu Markus? murid langsung. Udah diam. Lukas Atau itu diturunkan menyelidiki. lagi nih, Bang. Pusing Ngerti saya nggak? lihat orang bodoh kayak gini. Udah tunjukkan sama saya legitimasi Tuhan. Kau ke neraka aja. Bagi kita nggak perlu menghabiskan waktu lama untuk orang yang kena sembelit selama 4 tahun. Karena kotoran dari perutnya itu sudah nggak ada jalan keluar dari anus, kayaknya dia mau keluar dari mulutnya tuh sedikit lagi. Pertanyaan saya kan di awal, saya kan nyimak tuh dari tadi diskusi ini. Saya nyimak bagaimana adik-adik saya sudah menjelaskan. Ya toh? Sudah menjelaskan, terinci lagi. Tapi saya melihat orang ini kalau membahas tentang Al-Quran, wow, keren kali. Seakan-akan dia pakar gitu loh. Pakar di Al-Quran. Berarti dia lebih pakar di Bible, karena Bible kan cuma bahasa Indonesia doang. Gitu. Ternyata ditanya hal yang sama. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril. Jibril menerima dari Allah. Nabi Muhammad menyampaikan ini kepada dunia melalui sahabatnya yang mendapatkan ijazah dari beliau. Injil katanya Yesus yang punya, karena Yesus memberitakan Injil. Lalu kemudian Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Roma, Galatia dan seterusnya. Kita minta, ada nggak legitimasi dari Elohim kepada penulis-penulis ini? Karena Yesus tidak mengenal buku tersebut, nggak ada. Ya udah, satu-satunya harapan Yesus kali. Kita tanya, di mana Yesus kemudian memerintahkan Lukas untuk menulis Injil Lukas? Nggak mungkin ada. Di mana Yesus memerintahkan kemudian untuk menulis atau menyampaikan buku Markus kepada Markus? Nggak ada. 13 buku Paulus? Nggak ada. Jadi kitab Kristen yang mereka sebut perjanjian baru itu
tidak memiliki ijazah. Ayo, kalau ada orang yang tidak memiliki ijazah, lantas kemudian mengatakan dirinya adalah sarjana, itu asli atau tidak, teman-teman? Aslu. Palsu. Kalau dia dikatakan ini sarjana, sarjana dari sekolah ini, berarti dia sarjana palsu, dia rasul palsu, dia utusan palsu, karena tidak ada ijazah dari pemilik. Penyampai firman itu Yesus. Ketika Yesus mengajarkan firman sebagaimana yang tertuang di Yohanes 17:8. Kenapa kita menggunakan Yohanes? Karena mereka ini adalah wartawan. Wartawan ini melakukan penyelidikan. Yang diselidiki wartawan ini adalah Yesus dengan muridnya. Antara Yesus dan muridnya, Yesus memberikan keterangan-keterangan, dan keterangan-keterangan inilah yang disebut hikmat. Hikmat inilah yang disebut Injil. Ketika Yesus, mereka tuliskan dalam catatan-catatan mereka berdasarkan hasil penyelidikan mereka dari orang-orang yang mereka sendiri tidak tuangkan siapa namanya, maka tulisan mereka tidak disebut firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tidak memberikan ijazah kepada mereka. Itu jelas. Jadi kesalahan fatal ketika buku-buku yang tidak diketahui siapa penulisnya, lalu kemudian tidak memiliki legitimasi dari Yesus, tidak memiliki ijazah, kemudian pengesahan dari Elohim dianggap sebagai firman Tuhan, maka pasti agama itu bermasalah. Nah, permasalahannya di mana? Semua konsepnya pasti bermasalah, Tuhannya pasti bermasalah, Rasulnya pasti bermasalah, kitabnya pasti bermasalah, ibadahnya pasti bermasalah, surganya pasti bermasalah, dan oknum-oknum yang ada di dalamnya semuanya akan bermasalah dengan Tuhan, bermasalah dengan Yesus, bermasalah dengan kitabnya, bermasalah dengan akhirat, bermasalah dengan neraka. Itu pasti tuh kita uraikan kebenaran. Ingat tadi saya katakan Nabi Muhammad SAW bercerita tentang Nabi Isa. Nabi Muhammad bercerita tentang Siti Maryam. Itu memiliki legitimasi langsung dari pencipta langit dan bumi kepada dirinya untuk menyampaikan berita-berita gaib ini. Berita-berita gaib yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kudu harus disampaikan Nabi Isa kepada manusia. Jadi ada legitimasi. Nah, Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada sahabatnya. Ini Yesus diberitakan oleh wartawan, dia juga menerima firman dari Elohim. Ya kan? Lalu Yesus menyampaikan firman ini kepada muridnya. Nah, yang kita tuntut sekarang, ketika muncul buku-buku dari barat yang dibawa oleh Belanda, kita tanya, ini buku apa? Oh, ini buku dari Yesus, dari ajaran Yesus. Ternyata nggak ada, saudara-saudara. Sekian, silakan diambil alih. Ya, terima kasih Guru. Laskar Kristus dibuka mute-nya. Laskar Kristus. Laskar Kristus dibuka mute-nya. Iya Bang. Ya, silakan. Bang. Anda mau bertanya atau mau berdiskusi karena Anda tadi sudah berdiskusi dengan baik. Silakan. Siap Bang. Iya. Saya mau bertanya terkait dengan jadi saya tuh biasanya dengar sama teman-teman sesama kami tuh biasanya bilang lah, kenapa kita harus masuk Islam, sedangkan di Islam aja kalau berdoanya itu masih minta tunjukkan jalan yang lurus. Nah itu yang saya masih bingung Bang. Tapi meskipun begitu, setiap kali saya kalau lewat masjid, dalam hati tuh dengan sendirinya tuh langsung berselawat Allah. Jadi selalu berselawat gitu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Meskipun saya belum bersahadat, tapi dalam hati aja Bang. Itu kalau lewat ada masjid, ada musola itu tanpa saya pikirkan tiba-tiba kayak langsung dalam hati refleks begitu Bang. Padahal saya belum bersahadat gitu loh. Itu aja Bang pertanyaan saya. Gerunda, silakan Gerunda. Iya. Jadi gini, pada dasarnya kita sebelum turun ke bumi dilahirkan oleh ibu kita, dilahirkan kemudian oleh orang tua kita,
itu di alam roh, praeksistensi kemanusiaan kita itu sudah bersaksi di hadapan Allah. Alastu birabbikum. Ini di alam roh. Tetapi kemudian kita tidak mengingat hal tersebut. Kenapa kita tidak ingat hal tersebut? Karena di bumi ini kita diuji. Ketika kita ingin masuk kelas ujian, kita masih dikasih buku cetak untuk belajar. Detik-detik kita masuk kelas untuk ujian, buku cetaknya ditahan di luar. Begitu kita masuk ke dalam, maka segala kekuatan, ingatan kita akan gunakan. Nah, orang yang dekat dengan penciptanya, itu akan dekat dengan alam roh. Ketika dia dekat dengan alam roh, maka dia dekat dengan akalnya. Ketika dia dekat dengan akalnya, maka dia akan menemukan Tuhannya. Ketika ia menemukan Tuhannya, dia akan sadar bahwa dulu di hadapan Tuhanku, aku pernah bersumpah bahwa aku meyakini tiada Tuhan selain dirinya. Wa iz ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi secara insani manusia itu sebenarnya meyakini, semua orang Kristen Anda kumpulkan sedunia, tanya kepada mereka, wahai saudaraku Kristen, percayakah dikau bahwasanya pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk? Apa kata mereka? Ya, kami percaya. Wahai saudaraku Kristen sedunia, percayakah engkau bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah hakikat yang satu-satunya, berdiri sendiri, absolut tunggal, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat? Apa kata mereka secara insani manusia? Betul Bang Suma, Tuhan itu adalah satu, tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga. Kalau ada yang mengatakan dua, tiga, itu dia sedang ingin menipu dirinya dan menipu orang lain. Lalu tanya kepada mereka, saudara kita Kristen, wahai saudara, apakah kamu tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat bergantungnya seluruh makhluknya? Tuhan itu adalah tempat kita bergantung, tempat kita menaruh harapan. Mereka akan menjawab, ya betul, Tuhan itu adalah tempat bergantung. Wahai saudaraku, apakah engkau tahu dan menyadari dan mengakui Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan oleh manusia? Mereka akan mengatakan, ya betul, Tuhan itu tidak akan diperanakkan, Tuhan itu tidak mungkin bersilsilah. Karena kalau Tuhan bersilsilah, berarti Tuhan punya kartu keluarga, punya opung, punya tante, punya sepupu, punya adik, punya paman, dan seterusnya. Nah, kemudian tanya, apakah Tuhan itu setara dengan makhluk? Ada yang menyamainya? Ada sesuatu yang setara, setingkat, selevel, sehakikat dengannya? Mereka orang Kristen akan jujur mengatakan tidak ada. Tuhan itu Tuhan, tak ada yang bisa menyamainya. Pencipta langit dan bumi itu satu-satunya dan seterusnya. Dengan kata lain, mereka sudah Muslim. Mereka sedang berserah diri kepada kebenaran. Nah, ketika saudara bertanya hal yang tadi, kenapa kemudian di Islam itu selalu minta petunjuk jalan yang lurus? Nabi Adam alaihissalam sedang ada di sebuah taman. Di mana taman itu berada? Di Eden. Taman Eden, taman yang ada di Eden, Gan Eden. Sudah di surga. Di surga. Dengar. Di surga, kata Tuhan apa? Makan A, makan B, makan C, makan D, makan F, makan G, makan H, makan D. Makan seluruhnya yang bisa kau makan. Kunyah semua yang bisa kau kunyah. Telan semua yang bisa kau telan. Masukkan ke dalam perutmu apapun yang bisa kau masukkan ke dalam perutmu. Tapi satu jangan. Satu doang. Satu. Apa itu ya Rob? Jangan kamu mendekati buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Cuman satu. Iya. Itu mah cemen. Kecil itu. Kalau cuman satu kirain banyak. Kalau cuman satu, yang penting kau halalkan yang lain ya. Iya. Kau boleh makan yang lain. Makan. Tapi satu jangan ya. Hati-hati. Kamu ini sekarang sudah ada di surga loh. Jangan sampai kau keluar gara-gara itu satu. Baik. Tidak mungkin aku akan membantah dan tidak mungkin aku mau zalim dengan memakan yang satu itu. Kan yang lain bisa aku makan, ngapain makan yang lain? Satu loh perintah itu. Datanglah kemudian sibilisisis. Adam tahu, Adam paham, Adam mengerti, Adam tidak terzalimi, Adam itu tidak tersiksa, Adam tidak dibatasin. Adam bebas mau melakukan apa saja. Tapi cuma satu itu. Maka Adam mengatakan, ini mah enteng. Apa yang terjadi? Satu ini yang membuatnya hancur. Cuman satu doang yang membuatnya hancur. Begitu angkuhnya dia sampai dia lupa.
Yang satu ini bisa membahayakan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu diberi syahwat, diberi keinginan. Melihat ke sana ingin, melihat ke situ ingin, melihat ke sini ingin. Semua ingin, serba ingin. Ingin ini, ingin itu, ingin ini. Lihat tetangga mau, dia juga mau. Lihat tetangga punya, dia juga mau. Ingin. Lalu kemudian tentang hari akhirat itu gaib. Tentang hari akhirat, tentang neraka itu gaib. Tentang alam kubur itu gaib. Tentang neraka, tentang surga itu gaib. Adam sudah nyata-nyata di surga, masih lalai Cak Ayu. Kita ini di bumi, bukan satu larangan. Perintahnya bergejibun. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Banyak kali larangannya. Jadi wajarlah ketika kemudian umat Islam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Anda lihat khusyuk mereka sampai meneteskan air mata dengan suara-suara musik yang begitu menggugah perasaan. Malam kudus. Udah mulai tuh mendung. Lama-lama oh Tuhan. Itu di gereja. Coba tengok sebentar, 1 jam setelah dia keluar dari gereja, apa yang mereka lakukan? Tangankan. Bahkan sekarang ini aku tahu mereka melakukan ibadah campur maksiat. Makanya ada yang disebut gereja setan, gereja iblis, satanik. Kenapa bisa demikian? Karena manusia ini dikasih aturan begitu banyak. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Bukan berarti sudah salat Allahu Akbar. Wah, ini sudah pasti orang benar ini. Hati-hati. Jangan sangka mereka yang sudah tamat. Jangan sampai Anda mengatakan, dia sudah khatam Quran, dia sudah haji, dia udah ulama, udah kayak. Iblis tidak pernah tidur. Iblis tidak pernah ngantuk. Kalau tidak gugur kau hari ini, besok. Tidak gugur kau besok, lusa. Tidak gugur lusa dan seterusnya sampai kau mati, anakmu jadi sasaran. Tidak gugur lagi cucumu, begitu seterusnya. Maka Islam mengatakan dalam ibadahnya, ya Rabb, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam jalanmu yang lurus. Coba Anda lihat aturan di Indonesia ini. Di mana-mana lampu merah, di mana-mana lampu merah. Aturannya, ketika di mana-mana lampu merah aturan itu ada, tak ada lagi tabrakan di lampu merah. Tak ada lagi polisi berdiri di situ. Nggak perlu polisi berdiri di lampu merah. Kenapa? Karena sudah ada lampu merah, sudah ada undang-undang, sudah ada aturan. Tapi faktanya Pak, lebih banyak orang melanggar aturan di lampu merah daripada orang gila di rumah sakit jiwa. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Adam saja cuman satu larangan bisa bengkok, ya Rabb. Apalagi kami ini. Adam saja yang sudah di surga bisa jatuh, ya Rabb. Apalagi kami ini yang ada di bumi, yang masih silau dengan kehidupan materi, yang masih gelap tentang kehidupan akhirat, yang kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Maka tunjukkanlah jalan lurus itu kepada kami. Apa jalan lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan-jalan Engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan pula orang-orang yang sesat, yaitu Kristen. Itu ayatnya tuh. Itu ada ayatnya. Al-Fatihah surat ayat ke-7 tuh. Bahwasanya di dalam kitab Al-Quranul Karim ada perintah untuk menghindarkan diri dari kelompok-kelompok orang yang diberi nikmat diberi sebuah keadaan di mana mereka itu adalah orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, dan orang yang sesat, yaitu orang Kristen. Itu jelas dalam Al-Quran. Maka kami berlindung untuk berada pada posisi tengah. Jangan menjadi Yahudi yang dimurkai, jangan menjadi Kristen yang sesat. Itu jalan tengah. Tunjukkan kami jalan yang lurus itu. Jangan sampai kami miring ke kiri, miring ke kanan. Kami ingin lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu saudaraku. Makanya kalau Anda melihat, wah ini Islam dan Kristen, Hindu, Buddha, sebenarnya agama mana sih yang benar? Semuanya katakan agamanya benar.
Tapi kok pemuka-pemukanya masih juga melakukan maksiat? Mau ya Islam, mau ya Kristen bermaksiat semua. Nah, kenapa kemudian umat Islam itu harus menunjukkan diri, minta petunjuk dari Tuhan untuk ditunjukkan jalan yang lurus? Karena pada dasarnya diri manusia itu tadi ada hal keinginan-keinginan. Coba Anda lihat, Anda rasakan. Mohon maaf nih yang sudah berkeluarga. Kalau Anda sudah ejakulasi, yang sudah berkeluarga nih, masihkah kemudian syahwat itu seketika ingin diumbar? Segala-galanya ingin Anda lakukan? Tidak kan? Segalanya kembali ke titik nol. Itulah syahwat, itulah nafsu. Ketika kemudian Anda tidak lampiaskan, maka nafsu itu akan merongrong Anda, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bagaimana caranya Anda bisa melampiaskan nafsu itu? Ada saja caranya. Kalau Anda tidak bisa tahan diri, maka ada yang disebut ketik tangan katanya. Iya kan ya? Tulis tangan sendiri, manual. Tidak ada mesin print. Itulah syahwat kita yang mengantarkan kita untuk selalu minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Cuman satu keistimewaan Kristen di sini dibandingkan umat Islam. Ini saya jempol kepada orang Kristen. Tepuk tangan dulu untuk saudara-saudara saya Kristen. Jempolnya saya di Kristen itu, salutnya saya itu kenapa? Kristen itu diberi keistimewaan sebagai manusia. Punya tangan, punya kaki, ganteng-ganteng, cakep-cakep, kaya raya, dan seterusnya. Pintar-pintar juga, cerdas-cerdas juga. Mereka hebat-hebat juga orang Kristen itu. Dan disempurnakan kehebatannya itu dengan apa? Dengan mereka menghapuskan seluruh perintah Tuhan di dalam agamanya. Jadi orang Kristen itu tidak perlu minta jalan lurus. Karena dia lurus terus. Tidak ada lagi perintah di Kristen itu. Bahkan untuk sekedar menghambakan diri kepada Tuhan saja itu nggak ada. Saya cemburu dengan Kristen ini. Kenapa? Karena dia seperti apa ya? Mohon maaf. Dia seperti kucing. Kucing itu tak ada perintah lagi. Kata Paulus kepada mereka, jangan lagi kamu mau diperhamba. Engkau bukan lagi hamba Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Bahkan engkau pewaris surga. Alamak. Hebat kali, Bang. Kayak saya, Bang Zuma, kamu gak usah kerja lagi, Bang Zuma. Kenapa? Engkau adalah pewaris kota Makassar. Semua harta yang ada di Makassar itu milik lo. Jadi ngapain lo kerja? Nah, inilah hebatnya orang Kristen. Mereka dibebaskan dari semua aturan. Tak ada lagi perintah harus begini, harus begitu. Nggak ada perintah. Kalaupun ada ya itu hanya pelengkap aja, biar dianggap cantik sedikit. Nggak ada perintah di Kristen. Coba, makanya tadi saya minta di saudara kami yang pertama tadi, saudara kita yang pertama, mana legitimasi Tuhan, mana legitimasi Nabi Yesus kepada pengarang Bible? Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau Nabi Musa kepada kaumnya ada perintah di situ, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau berbuat begini, jangan kau itu ada legitimasi dari Tuhan. Maka mereka kemudian masih diatur. Tidak bebas dia kayak monyet, tidak bebas. Islam apalagi? Islam, aduh, jangan dibilang ngomong kayak gini. Kalau tiba waktunya bunyi masjid, jangan bilang mau lanjut, harus wajib berhenti. Di Islam itu apes, aturannya terlalu ribet. Tapi kalau di Kristen, saya cemburu lihat, sama seperti kucing saya itu baru-baru makan tidur lagi dia. Ini bangun lagi sebentar itu bunyi lagi, meong meong, makan lagi tidur lagi. Habis itu dia nonton bola. Kucing saya ini habis itu nonton bola. Malah dia selalu bilang, kau atur TV-mu itu, saya sering nonton tinju. Dia nonton tinju. Habis itu bangun tidur. Bahkan berak dan kencing dimanapun kucing saya itu bebas. Gak ada aturan. Nah, itulah kelebihan saudaraku Kristen. Karena mereka di dalam kitab Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Bahkan Galatia 4 itu dikatakan bahwa kalian semua bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak, maka kamu adalah pewaris surga. Bahkan dikatakan apa lagi? Legalitas yang paling enak sekali di Kristen itu apa? Sekarang kita hidup bukan di bawah hukum Tuhan, hukum Torah, tetapi di bawah hukum kasih. Wah, enak kali bah. Lunglai badanku membaca dalil itu. Pingin kali kayak Kristen bebas.
Nah, itulah keistimewaannya. Makanya kami umat Islam enggak. Kami umat Islam itu umat yang diatur. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kami. Kami enggak bebas, mau ngapain aja enggak bebas. Kalau di Kristen dunia ini adalah surga. Apa yang haram di Kristen? Ada enggak? Tunjukkan satu. Tunjukkan satu yang haram di Kristen, ada enggak? Sampai kucing saya mendapatkan gelar profesor, tidak akan pernah ditemukan perintah haram di dalam Bible. Itulah hebatnya Kristen ini. Itulah hebatnya. Luar biasa. Saya kira begitu, teman-teman. Silakan. Silakan, Bang Laskar, dibuka kameranya. Ada satu yang haram di Kristen kayaknya saya inget nih. Apa Bang Jibril? Merkosa anak setan kayaknya. Itu Oh, enggak ada diundang. Segala sesuatu boleh. Ya, betul. Segala sesuatu boleh, tapi aku enggak mau diperhamba oleh segala apapun, suatu apapun. Ada juga tuh 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku, bahkan bukan hanya dosa kita tetapi juga dosa dunia. Alamak, bahkan Paulus juga mengatakan begini dalam Roma 5:20 kalau nggak salah. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Wah, keren kali, Bah. Saya jempol untuk itu, saya jempol. Agama saudara Kristen saya jempol. Bahkan saya tepuk tangan untuk itu. Luar biasa memang. Masuk surga, tapi nggak ada aturan dari Tuhan dalam hidupnya. Wah, keren kali, Bah. Cemburu aku, Bah. Silakan, Bang Laskar. Siap, Bang Ari, makasih Bang. Ini pencerahannya saya udah ibarat udah luar biasa sekali. Terima kasih Bang Zuma pencerahannya. Sama-sama. Ustaz Tahta, terima kasih pencerahannya. Cuman Sama-sama, saudaraku. saya masih Maafkan. perlu belajar lagi Bang Zuma. Ya, silakan belajar. Bagus tuh, belajar itu penting. Karena Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Siap, betul Bang. Bang Zuma, ini saya mau tanya Bang. Boleh? Saya pernah dengar ada saudara yang muslim mengatakan bahwa kalau kita meninggal nanti akan ditanyakan man rabuka, man nabiyuka, man dinuka. Iya. Di mana, Bang? Apakah itu berlaku untuk malaikat tersebut, berlaku untuk semua orang ya, dari suku, agama atau ras apapun Bang Zuma? Kalau itu saya tidak dapat pastikan. Tapi yang pasti di dalam kaidah Islam, ketika kita masuk alam barzah, pertanyaan itu datang kepada kita. Nah, ini dulu pernah ketika saya bawa kajian. Saya ditanya, saya masih alia waktu itu. Kebetulan ada guru saya yang ada acara akikah kalau nggak salah waktu itu, sehingga beliau minta saya masuk ngisi di kelas SMP atau sanawiyahnya untuk ngajar adik-adik saya waktu itu. Saya kelas 2 SMA, disuruh masuk ngisi di sanawiyah kelas 1 pelajaran. Nah, di dalam situ saya ditanya, gimana kalau kita nggak usah salat, Kak? Nggak usah kita puasa? Karena kan kita tinggal hafal kunci jawabannya dari malaikat. Kalau kita ditanya, siapa Tuhanmu? Kan kita sudah tahu, Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ya jadi ngapain lagi kita sholat? Yang penting jawabannya kita tahu. Itu kata anak-anak adik-adik kelas saya. Makanya Adinda Tahta, bisa buka mic sedikit sebentar, adikku. Siap Bang. Ada dalil di mana mulut dibungkam dan yang berbicara adalah anggota tubuh yang lain. Inna sam awal fuadak itu ya. Masya Allah. Jadi nanti yang berbicara itu bukan mulut. Kalau mulut mah bisa kerjasama dengan otak, akal-akalan nanti. Maka yang menjawab itu adalah yang melakukan perbuatan, yang melakukan tindakan. Sama seperti seekor burung beo. Burung beoknya ada saya punya kakek dulu punya burung beo dan bahkan banyak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hafal dia. Karena di tempat kita itu sering kajian, di tempat nenek saya itu
di home base itu sering melakukan kajian anak-anak TPA, sampai burung beo itu pintar. A, ba, ta, za, hafal lagi. Hafal lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Burung beo. Tapi begitu dia mati, satu pun kalimat-kalimat itu tak ada keluar dari mulutnya. Apa yang keluar? Keo. Cuman kata keo aja yang keluar, keo. Gak ada keluar. Kenapa? Karena ucapan lisan itu tidak terrealisasi mungkin dengan perbuatannya. Ketika dia bilang Allahu Akbar, dia tidak sholat. Ketika dia mengatakan Tuhanku Allah, dia tidak menyembah Allah. Ketika dia mengatakan Nabiku adalah Nabi Muhammad, ternyata dia tidak melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Ketika dia mengatakan kitabku Al-Quran, dia tidak pernah baca Quran. Ketika kemudian kiblatnya dan seterusnya ditanya, tidak bisa. Berarti dia hanya keok aja, sama seperti burung beo. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tetapi kemudian mereka tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu sama halnya dia seperti burung beo tadi. Jangan pernah bisa berharap mulut kita akan berbicara ketika perbuatan kita ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi, saya katakan kepada adik-adik saya, yang bisa kemudian menjawab pertanyaan itu adalah Tuhan kita adalah Allah, itu amalan kita. Amalan, perbuatan soleh yang akan menghantarkan jawaban itu akan menjawab dirinya sendiri. Tubuh ini mentuhankan Allah. Tubuh ini menabikan Nabi Muhammad. Bukan cuma di mulut. Makanya di Islam itu kelak mulut itu akan diam. Yang menjadi saksi adalah tangan kita semua. Badan kita sendiri yang akan berbicara. Nah, kenapa kemudian ada dalil di dalam Matius 7 nomor 22-23? Apa kata mereka? Bukankah kami ketika hidup di bumi bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, tapi itu cuma teori lisan. Praktek dalam kehidupannya ternyata tidak. Tidak apa? Tidak melakukan kehendak Elohim. Makanya diusir. Karena lain di mulut, lain di perbuatan. Nah, saudara Kristen ditanya, Yesus itu manusia? Ya. Maria melahirkan manusia? Ya. Namanya siapa? Yesus. Kamu menyembah anak Maria? Ya. Kamu menyembah Yesus? Ya. Yang dilahirkan Maria ini manusia? Ya. Kau menyembah manusia? Enggak. Tuh. Mulai kaku tuh. Belum di alam kubur tuh, di bumi aja udah kaku dia. Otaknya udah mulai sungsang. Tuhan itu bisa mati enggak? Enggak bisa lah. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Pernah mati enggak? Mati, tapi bangkit kembali. Nah, sungsang. Tuhan bisa mati enggak? Enggak bisa, Bang. Terus Yesus mati kau sembah. Oh, itu kan bangkit kembali. Tadi dia bilang enggak bisa. Tapi begitu ketahuan Yesus pernah mati dan dia adalah Tuhannya, dililit lidahnya. Tapi kan itu cuma 3 hari. Atau sekali waktu dibilang, itu kan sisi kemanusiaannya. Jadi mereka melilit dia. Sama seperti burung beo yang tadi. Persis. Gak bisa mereka menghantarkan diri-diri mereka itu, apa yang dilisankan sesuai dengan fakta dalam keagamaan. Yesus manusia, ya. Kenapa kau sembah? Karena dia juga seutuhnya adalah Tuhan. Kacau kan? Kacau. Cincin emas 27 karat, 100% emas dan 100% tai kucing. Kacau kan? Otak jadi retak dibuatnya kan? Nah, itulah Carolina, ajaran Carolina. Jadi memang tak ada kebenaran di situ. Susah untuk kita mencari kebenaran. Mencari pembenaran ya. Jadi saudaraku, ketika ditanya, nanti di alam kubur, kita ditanya siapa Tuhanmu? Mulut ini di dunia boleh berbohong. Tuhanku, Yesus itu adalah utusan. Yesus itu adalah anak Maria manusia. Tapi jiwa kalbu prakteknya dalam kehidupan saudara itu tidak sesuai. Begitu juga umat Islam, siapa Tuhanmu? Di dunia masih menjawab tuh, Allah. Oh, keren kali bah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Elek Bunda.
Dengar suara Gerunda, Bang Jibril. Di Bung. Suaranya Relax. Silakan. Relax Gerunda, relax. Ya, itulah yang terjadi nanti. Maksud saya gini, ketika saudara-saudara Kristen itu mengatakan Yesus itu manusia, tapi praktik dalam kehidupannya ternyata mereka menuhankan Yesus, sama seperti umat Islam, ketika mereka mengatakan Tuhanku adalah Allah, tetapi praktiknya mereka menuhankan hawa nafsu, tidak menyembah kepada Allah, itu kedudukannya sama. Jadi ketika kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus mempraktekkan diri kita benar-benar mentuhankan Allah. Ketika kita mengatakan saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka kita benar-benar harus melakukan apa yang disunnahkan sebisa mungkin, sempurna di dalam menjalankan sunnahnya. Begitu juga Kristen, kalau Anda mengatakan aku adalah pengikut Yesus, maka segeralah bersyahadat. Jangan mengatakan pengikut Yesus, tapi ternyata pengikut Paulus. Itu sama burung beo. Tidak ada bedanya dengan burung beo. Saya kira begitu, adik-adik sekalian, saya ibadah sejenak 10 menit, insya Allah saya kembali lanjutkan. Ya, silakan Bang Rasa Kristus, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, abangku. Ada Ustaz Tata, ya. Saya terima kasih. Saya mau tanya juga, Bang, izin Bang mau bertanya terkait dengan ada saya pernah dengar ya bahwa Allah sama para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Sedangkan kalau salawat itu kita tahu untuk apa? Supaya kita besok kalau meninggal itu kita diselamatkan lah sama baginda Rasul. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, ini karena Gurunda masih ibadah ya. Kita gantian dulu. Jadi sholawat dalam Al-Quran itu lafadz mustarok. Lafadz mustarok itu satu kalimat bisa bermakna beda-beda. Contohnya roh. Roh itu bisa bermakna Jibril. Maryam 17. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Allah mengutus roh yaitu Jibril. Bisa bermakna Al-Quran. Yanzilul malaikatu birruh. Malaikat turun membawa ruh Al-Quran. Bisa bermakna roh jasad. Yas'alunaka anir ruh. Sama dengan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah, malaikat, orang-orang beriman bersolawat. Kalau selawatnya Allah bermakna rahmat. Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau solawatnya manusia, malaikat, ini sama dengan kami ini memuliakan para nabi. Makanya wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Penghormatan maksudnya. Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, gitu. Jadi kata-kata selawat di situ Allah mencurahkan rahmat maknanya. Kalau selawatnya Allah. Kalau selawatnya kita sama dengan penghormatan atau doa gitu. Dan semua para nabi kami selawatin. Gitu Bang. Izin melengkapkan, Ustaz, boleh? Mantap, lanjut. Jadi Bang Laskar Kristus, kita tahu dari bahasa Indonesia, ini berlaku untuk bahasa yang lain juga. Kita kenal yang namanya homonim. Abang tahu nggak homonim? Homonim ini kata bermakna ganda. Jadi kalau contoh ya, saya contohin, bisa itu artinya kesanggupan. Tapi makna keduanya itu zat beracun. Atau kata rapat. Rapat itu artinya yang satu bisa pertemuan. Tapi yang makna satu lagi bisa posisinya rapat. Habis itu kali. Itu bisa perkalian, operasi hitung, bisa sungai. Kata yang bermakna ganda, Bang. Nah, kalau salawat itu juga kayak gitu, Bang. Salawat, kalau kita bersalawat kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, itu kita memanjatkan salawat, berdoa. Nah, tapi kalau Allah bersalawat itu artinya memberikan blessing itu bahasa Indonesianya berkat. Nah, ini saya bisa tunjukin. Abang tuh tadi bawa Al-Ahzab 56. Ini saya tunjukin aja langsung ya.
Nih. Di sini kan Bang, Al-Ahzab ayat 56. Di sini sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi, ya kan? Betul Bang. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya Bang, indeed Allah confers blessing. Confers blessing itu artinya memberikan berkah kepada Nabi. Jadi salawat itu salah satu kata yang homonim, yang kata yang bermakna lebih dari satu, tergantung konteksnya. Gitu abangku. Mustarok. Yes. Baik Bang. Terima kasih Bang Jibril. Sama-sama Terus, abangku. Abang Tanya lagi Bang, tanya lagi. Tanya lagi, Bang Laskar. Christian ini tunggu ya, jangan sampai menghujat. Kalau menghujat, lempar aja Bang Jibril. Siap Bang, siap. Silakan Bang Laskar. Bang izin bertanya lagi Bang. Saya pernah baca itu di satu artikel gitu Bang, bahwa Yesus itu atau Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari Rohul Kudus, yang sebetulnya Rohul Kudus ini menurut ini Islam atau pandangan Islam itu adalah malaikat Jibril Bang. Apa benar demikian? Kalau benar demikian berarti Nabi Isa ini adalah Jibril sendiri yang masuk ke rahimnya. Iya, itu ada di Al-Anbiya ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang maha besar bagi semesta alam. Dan di An-Nisa ayat 171 juga, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan rohnya. Rohnya di sini maksudnya Jibril. Silakan, Satata. Iya, jadi nama Jibril ini dalam Al-Quran itu lafadz mustarok ya. Banyak ya. Oh, nama Jibril ini dalam Al-Quran kadang-kadang langsung nama. Maka na'adu wali Jibril, langsung Jibril. Kadang-kadang Jibril ini Ruhul Amin. Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihi Ruhul Amin. Al-Quran dibawa Ruhul Amin, yaitu Jibril. Kadang-kadang Ruhul Kudus. An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min Rabb, dari Tuhanmu, dari Allah. Makanya Nabi Isa ini itu juga Allah mengutus, dan Jibril berkata kebesaran Allah mengutus malaikat bahwa dia akan Maryam, akhirnya dia hamil. Nah, ini sama dengan manusia lainnya. Saya juga gitu. Ya, coba baca dalam hadis itu ya. Di sini an Abdillah qala haddatsana Rasulullah SAW wa huwa shadiqul masduq. Langsung artinya, sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa sperma. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari pula. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Kemudian diutus seorang malaikat meniupkan roh ke dalamnya. Jadi sama seperti Maryam ini Allah mengutus Jibril meniup roh. Begitu juga kepada kita semua. Jadi janin di dalam kandungan itu kalau sudah berumur 120 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Gitu Bang. Jadi sama sebenarnya manusia itu. Walaupun Isa ya sama. Dalam Al-Quran dan hadis, ya memang Allah menciptakan Isa ini seperti kita. Cuma kalau kita ini proses dari ayah dan ibu. Ya, setelah itu berupa sperma, kemudian segumpal daging, ya darah daging, kemudian sudah berbentuk manusia sempurna janin itu, maka Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Itu ya. Oke. Tapi Sudah. ini Bang Laskar, ya sebentar ya. Iya, tapi Bang Laskar Kristus, ada yang saya mesti luruskan di sini. Pemahaman Abang soal malaikat ini di Islam ini, kalau di Islam Bang, malaikat itu nggak punya free will dan nggak punya nafsu Bang.
Jadi malaikat tuh nggak bisa melakukan pemberontakan, perang di surga dan seterusnya. Malaikat ini nggak akan melakukan penyelewengan. Bang, terima kasih pencerahannya Bang. Saya nyimak dulu Bang. Saya masih belum ada pertanyaan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan saya tanyakan ke Ustadz sama Bang Jibril. Syukran Bang, syukran. Siap. Ini Bang Christian kayaknya nggak sabar. Gimana Bang Christian? Oke, ya, abang tadi Bang Jibril mengatakan tadi Jibril yang meniupkan farjanya wanita melalui farja si Maria. Itu datanya di mana? Gak ada kayak gitu. Coba kau Pak mau pakai ayat apa? Tak tunjukkan dengan penjelasannya. Baju kurungnya itu. Coba Iya, kamu silakan pakai data. Silakan pakai coba data. kamu di mana itu? Coba. Farja. Iya, kamu yang statement tadi. Lo kan kamu yang mengatakan Farja katakan Al-Quran kan Allah sendiri meniup farja yang wanita. Yang mana ya, betul? coba di mana ke farja itu di mana? Coba baca. Aduh, kalau kamu pakai data kayak mana? Janganlah nipu kalian. Ya, kamu yang kali lah nipu umat. Kamu yang ngomong makanya di mana itu ayat itu coba. Karena saya baca ke dalam baju kurungnya. Coba di mana coba. Kalau saya tahu ayatnya, cuma saya mengetes kamu biar dah asal ngomong doang. Kalau ada gimana? Ya silakan. Ayo. Kalau ada gimana? Tidak ada. Ya, Saya kalau ada gimana? Iya silakan tunjukkan. Oke, ya kalau ada gimana? Sebentar ya. Sebentar. Silakan. Iya, sebentar. Jangan nipu umat. 91 tak kasih tahu. Ayat 91. Masih bingung dia. Udah tak kasih tahu. Ayat 2191. Kenapa, Tat? Udah dikasih tahu padahal barusan ke ayat nih. Ke dalam tubuhnya roh dari kami. Malaikat Jibril dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya. Itu. Pasti dia mau pakai ayat itu nanti itu. Biarin aja. Terus kenapa dia macet? Oh, sebentar. Jangan ambil data, sebentar. Ada lagi di ayat 12. Tak kasih tahu ayatnya. Tiga tahun kemudian, apa yang terjadi? Satu, dua, tiga. Sebentar, apa saya sebentar. Cuma ada dua. Tak kasih tahu. Cuma ada dua surat. Surat At-Tahrim dengan Al-Anbiya. Itu doang. Tidak usah kamu cari kemana-mana. Iya, sebentar, bro. Jangan menipu umat. Sebentar, bro. Ya, jangan menipu umat. Ya, sebentar. Saya buktikan. Kalau itu sendiri meniup farja wanita. 5. Sebentar. 6, 7, 8, 8,5. Kurangin dikit, tambahin dikit. Hampir 9. 9 lewat dikit, mundur dikit. 9/4. 9,5. Dikit lagi jadi 10. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, teman-teman? Diapain, teman-teman? Tinggal ngomong ini di bawah. Diapain?
Kalau yang ayat 12 at-tahrim ini meniupkan kerah bajunya roh ciptaan Allah. Ya kalau ini kerah bajunya. Jadi kata-kata farjaha itu bisa bermakna mustarok juga. Jangan langsung dikatakan kayak di Bible langsung langsung diartikan itu. Itu kalau di Al-Anbiya itu ya sama lah dengan di sini. Bukan farjaha ya. Jadi lafadz mustarok juga itu. Kira-kira kalau dia ditanya balik, jawab nggak ya? Fungsinya aja udah nggak sehat, tiba-tiba datang bilang nipu umat. Udah nggak sehat. Ya udah dibuang aja ke laut ya Bang Jibril ya. Iya udah. Iya, lempar aja. Ya. Acing. Udah. Ini Gara-gara ada blender. nurunin kelas kita. Males banget ngadepin yang kita. Betul. Tapi ini loh saya perhatikan, mereka ini